Nama Jeffrey Epstein kayaknya kita semua udah pernah dengar kan? Tapi gimana kalau cerita yang selama ini kita tahu itu cuma puncak gunung esnya aja? Ada seorang pakar intelijen top yang bilang kalau ini semua bukan sekedar skandal biasa, tapi ini adalah sebuah operasi intelijen yang dirancang dengan sangat rapi. Nah, yuk kita coba bedah klaim yang, wah, mengejutkan banget ini. Kutipan ini udah ngejelasin semuanya. Jadi, ketika orang-orang paling berkuasa di dunia lagi kena masalah besar, mereka cuma nelpon satu orang, Gavin de Becker. Dia ini pakar keamanan yang hidupnya di dunia penuh rahasia dan taruhannya tinggi banget. Jadi, kalau orang ini udah ngomong, ya kita mendingan dengerin baik-baik. Oke, jadi begini alur pembahasan kita nanti. Pertama, kita kenalan dulu sama ahlinya, biar tahu kenapa omongannya penting. Terus, kita bakal nyelam ke klaim utamanya soal Epstein sebagai operasi intelijen. Dari situ, kita lihat gimana ini nyambung ke dunia pengawasan yang lebih luas. Dan terakhir, kita cari tahu, di tengah semua ini, apa sih yang sebenarnya bisa kita andalkan? Nah, untuk klaim segede ini, sumbernya harus benar-benar kredibel dong. Jadi siapa sih sebenarnya Gavin de Becker ini? Kenapa pendapatnya soal dunia mata-mata dan keamanan itu sangat-sangat diperhitungkan? Coba deh lihat rekam jejaknya. Gila kan? Pengalamannya lebih dari 50 tahun, ahli strategi anti pembunuhan, bahkan jadi orang dalam buat perlindungan Gedung Putih dan CI. Dia Becker ini bukan cuma teoretikus, dia itu pemain di Liga Utama Keamanan Global. Nah, inilah yang bikin klaim dia soal Epstein jadi kuat banget dan susah buat diabaikan gitu aja. Oke, kita udah kenal sama orangnya. Sekarang kita masuk ke inti klaimnya yang paling bikin heboh. Epstein itu bukan sekedar predator, tapi sebuah kedok untuk operasi intelijen. Maksudnya apa sih? Gini deh, bayangin aja kedok intelijen itu kayak topeng. Di permukaan, yang kita lihat itu seorang miliarder flamboyan, punya pesawat pribadi, pulau pribadi. Tapi di baliknya, ada tujuan lain yang tersembunyi, yaitu ngumpulin informasi rahasia tentang orang-orang paling berpengaruh di dunia. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apakah Epstein itu sebenarnya seorang mata-mata? Dan kalau iya, buat siapa dia kerja? Agensi Amerika? Atau jangan-jangan ada pihak lain? Apa sih tujuan akhirnya dari semua ini? Dan disinilah ceritanya jadi makin kelam. Rumah-rumah Epstein itu penuh sama kamera tersembunyi. Ini beneran fakta loh, bukan spekulasi lagi. Jadi pertanyaannya bukan apakah mereka merekam, tapi apa yang mereka rekam. Dan rekaman itu buat siapa? Ini bukan lagi sekedar skandal pribadi, tapi ini udah jadi pengumpulan data intelijen. Dan ujung-ujungnya apa coba? Pemerasan. Coba bayangin rekaman rahasia para pemimpin dunia, para inovator teknologi, kepala negara jatuh ke tangan yang salah, ke tangan musuh. Ini bukan lagi soal skandal personal, ini udah jadi senjata. Semacam bom waktu yang bisa mengancam keamanan sebuah negara. Iya sih, beberapa dokumen emang udah dirilis. Tapi, itu mungkin cuma permukaannya doang. Apalagi yang masih terkunci rapat di brankas Epstein. Kalau ini beneran operasi intelijen, sejauh apa jaringannya? Dan siapa lagi yang terlibat? Misteri ini kayaknya masih jauh banget dari selesai. Oke, sekarang coba kita mundur dikit deh. Menurut De Becker, kasus Epstein ini bukan anomali. Justru ini tuh kayak jendela kecil yang ngasih lihat kita ke kenyataan yang lebih besar dan lebih bikin resah. Kita semua ini hidup di bawah pengawasan. Jadi, kalau kita mikir HP kita aman, wah, itu cuma ilusi. De Becker ngasih contoh nyata kayak peretasan HP-nya Jeff Bezos. Pesannya jelas banget. Kalau ada negara yang punya sumber daya tak terbatas pengen nembus perangkatmu, ya mereka bakal bisa. Enkripsi secanggih apapun, bisa aja dilewatin. Dan teknologi modern bikin pengawasan ini makin gila-gilaan. AI bisa nyaring miliaran data cuma buat nemuin apa yang mereka cari. Tapi yang paling bikin merinding tuh ini. Teknologi pengawasan canggih yang kita lihat sekarang, kata para ahli, badan-badan intelijen itu mungkin udah punya teknologi kayak gitu dari puluhan tahun yang lalu. Terus, dampaknya apa dari semua ini? Simple aja, kepercayaan kita hancur lebur. Waktu kita ngerasa institusi-institusi besar itu main di belakang layar dan nyembunyiin kebenaran, ya fondasi masyarakat kita mulai goyah. Ini yang akhirnya menciptakan era ketidakpastian yang bahaya banget. Jadi, kalau kita udah nggak bisa percaya sama institusi, teknologi kita juga bisa disusupi, terus kita bisa ngandelin apa lagi dong? Nah, De Becker punya jawaban yang mungkin bikin kaget. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, disinilah pembahasannya beralih. Dari masalah global yang rumit ke solusi yang ternyata personal banget.
Di dunia yang penuh kebohongan ini, De Becker bilang kita punya satu kompas yang nggak bisa dihack, yaitu intuisi kita. Kuncinya tuh di sini, kita harus bisa bedain rasa takut yang sejati itu adalah sinyal, kayak alarm kebakaran yang bunyi waktu beneran ada api. Beda sama kecemasan, itu lebih kerasa khawatir kalau nanti ada api. Kata De Becker, kita harus belajar dengerin alarm itu, bukan dengerin suara-suara berisik di kepala kita. Jadi rasa takut itu bukan kelemahan loh, justru De Becker bilang itu anugerah. Intuisi itu kayak sistem peringatan dini yang ada di dalam diri kita. Pernah kan ngerasa nggak enak atau aneh sama seseorang tanpa alasan yang jelas? Nah, itu bisa jadi alam bawah sadar kita ngelihat bahaya sebelum pikiran sadar kita menyadarinya. Oke, kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Di zaman di mana kebenaran bisa direkayasa dan teknologi bisa menipu kita, jangan-jangan intuisi adalah satu-satunya hal otentik yang kita punya. Coba dibayangin, apa yang bakal berubah kalau kita semua mulai lebih peka dan percaya sama sinyal dari dalam diri kita ini?